Persis. Hilang. Gitu. Ini ngomongin kemarin banyak teman-teman yang DM Mbak tentang law of attraction-nya. Iya. Itu Mbak menarik lah cerita-ceritanya gitu. Memang nggak bisa dipungkiri ya, memang ada beberapa orang yang ketika tahu mungkin bahasanya tahu caranya gitu ya, yang kadang-kadang juga orang yang melakukan nggak tahu juga caranya apa gitu, saya hanya melakukan aja gitu. Ternyata berhasil gitu. Ternyata berhasil gitu. Ya sebenarnya balik lagi kan ketika kedekatan kita sama Allah udah udah kayak temen gitu, kadang-kadang tuh ya kita ngobrol aja gitu sama Allah, kita pengen ini, tiba-tiba banyak yang dikabul gitu, alhamdulillah gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang itu, katanya punya cerita kemarin Mbak yang haji itu gimana? Jadi ada cerita, ini sudah lama sebenarnya, tapi saya selalu ingat, real ya? Selalu ingat dan kadang saya selalu share memang pada saat diperlukan gitu kan. Jadi ceritanya tuh tahun 2007 kan saya umroh pertama. Umroh pertama. Itu juga sebenarnya ada cerita ya tuh, lagi 2007. Gitu. Jadi waktu itu saya mungkin lagi ada di istilahnya kalau dalam hidup tuh titik terendah gitu kan ya. Saya ngerasa saya tuh nggak kenal Allah gitu. Saya selama ini ibadah cuman karena katanya kan gitu. Jadi katanya dosa kalau nggak sholat gitu. Katanya kalau mau itu harus minta sama, kalau mau kita minta doa gitu. Jadi saya nggak tahu terus terang Allah tuh siapa gitu. Akhirnya saya mulai baca buku. Saya bilang, tapi saya harus kenal Allah dari mana? Saya bilang dari rumahnya. Jadi saya harus kenal Allah dari rumahnya. Jadi saya pergilah umroh di 2007 gitu kan. Sebenarnya ada cerita juga tuh 2007. Saya ceritain juga ya. Boleh. Jadi pas di 2007 itu saya udah daftar umroh. Tapi pas 2 minggu sebelum umroh anak saya sakit cacar. Dan kebetulan saya belum pernah cacar, jadi saya ketularan. Gitu. Jadi udah mau berangkat, saya cacar kan. Saya kan bingung, nih gimana caranya? Saya kan harus sehat dong gitu. Akhirnya saking pengen sembuhnya tuh, saya tanya dokter ini biar bisa sembuh tuh cepat sembuh gimana gitu. Emang tergantung imunitas tubuh aja Bu katanya. Yaudah saya pikir imunitas tubuh kan berarti saya harus minum vitamin. Saya minum satu merek vitamin C yang 1000 mg itu sehari 3 kali. Wah, jadi 3000 mg nih. Saking pengen sembuhnya gitu kan. Udah aman-aman aja sih gitu. Ya alhamdulillah mendekati umroh kan akhirnya sehat gitu ya. Saya berangkat umroh. Sebenarnya karena saya ada di titik terendah, saya mikir, aduh katanya kan kalau sana tuh dipanggil sama Allah kan gitu katanya gitu. Duh kayaknya saya kan banyak dosa, iya nggak sih dipanggil nggak gitu. Sampai sana ternyata akibat dari saya minum vitamin C itu, mah saya kambuh. Asem jadi, ya. Jadi pas di sana tuh saya lambungnya kambuh. Wah udah negatif thinking banget tuh, bener kan. Jadi pada saat saya sakit tuh udah negatif tuh. Kamu tuh nggak diundang gitu, kamu tuh nggak diundang. Allah buktinya sakit kan. Tapi mau saya cancel, banyak yang bilang kalau kamu cancel sekarang, ntar kamu kapan lagi berangkat umroh? Udah satu pertama. Abis itu sakit pula, nggak percaya sih, kamu tuh nggak diundang gitu kan. Ada pikiran kayak gitu? Pikiran negatif apa yang bilang. Terus tapi saya nggak cerita sama suami. Jadi suami saya tuh nggak tahu kalau saya sakit mahnya. Padahal sakit mah itu bener-bener yang sampai selama 24 jam tuh nggak ada jeda. Jadi sakit tuh bener-bener sakit. Padahal saat umroh tuh kan kita harus banyak di masjid ya, dengan posisi duduk. Kebayang nggak sih? Biasanya sakit mah kan harus tiduran. Ini enggak, saya duduk. Akhirnya saya cuma nangis dan ngeluh, ya Allah sakit, saya bilang gitu. Tapi saya terus jalanin sampai dengan negatif thinkingnya itu kan udah sampai di Madinah, kan di Madinah dulu, di Madinah hari terakhir karena besoknya saya harus umroh. Saya pingsan, udah nggak tahan. Saya sampai pingsan, lagi makan malam. Saking sakitnya, suami saya kan kaget nih, kenapa istrinya pingsan. Akhirnya diperiksa dokter, saya cerita ya emang saya kambuh itunya. Akhirnya di subuh besok tuh saya disuruh nggak usah ke masjid, istirahat aja. Udah tuh negatif thinking banget kan, sampai ya Allah sudah mau berangkat umroh masih negatif gitu kan. Udah nggak tahan tuh, bener-bener nggak tahan, bilang ya Allah gimana saya mau umroh, saya bilang saya sakitnya kayak gini. Dan akhirnya sampai kan kita harus mikot ya, kita ambil niat umroh. Turun di Masjid Bir Ali waktu itu, kita harus sholat 2 rakaat di situ, terus balik lagi ke bis, kita niat bareng-bareng. Setelah niat kita ikutin, persis selesai niat hilang.
Gitu. Sakitnya hilang, tidak Ajaib, berbekas sedikit pun. Wah, saya langsung nangis. Saya berarti kan udah seujun ya, udah seujun sama Allah. Udah, alhamdulillah saya umrohnya sehat sampai saya pulang, alhamdulillah sehat. Jadi benar-benar takjub. Persis setelah saya selesai nutup mulut niat, hilang sakitnya. Nah, keajaiban ya itu. Nah, di situ saya kan juga mikir. Dulu tuh saya mikir kalau haji tuh nanti deh gitu ya, kalau udah tua gitu. Nah, karena kan gitu rata-rata kan sekarang yang haji kan tua-tua gitu ya. Kayaknya masih muda mah. Karena saya pikir haji tuh kayak tingkat tertinggi lah dalam agama, yang orang yang udah paham agama lah, udah sholatnya udah rajin banget. Saya kayaknya masih gitu-gitu doang gitu. Tapi pada saat saya umroh kan ternyata ibadah umroh tuh melelahkan gitu. Saya pikir kayaknya kalau haji pas udah tua kayaknya nggak mungkin sanggup. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ini nggak bisa deh kita kalau haji udah tua, kita harus haji sekarang gitu. Ya udah kita haji. Itu di tahun berapa tuh? Di tahun 2007. Oke. Karena saya umroh di 2007. Pulang umroh ya berarti ya? Enggak, masih di sana. Oh, masih di sana? Masih umroh, saya udah bilang gitu. Oke. Kita hajinya 2008, saya bilang gitu. Tahun depannya berarti? Saya bilang 2008. Kata suami saya, emang mesti disebutin ya hajinya? Tahunnya. Iya, saya bilang sebut. Nah, kayak karena saya masih di sana, saya doa dong, saya minta haji 2008. Sejak itu pulang, balik ke Indonesia, terus PD saya tinggi banget. Pokoknya keyakinan saya tuh tidak pernah meleset sedikit pun kalau saya akan berangkat haji 2008. Setiap teman saya ada yang umroh, ada yang haji, saya selalu titip dong, saya doa 2008. Sebutin ya, saya bilang mati-mati ya. Setiap ditanya, Leti mau berangkat haji? Iya, insya Allah. Tahu berangkat tahun berapa? 2008. Udah daftar? Belum. Karena terus terang waktu itu kan saya habis bangun rumah. Jadi uang di tabungan saya tuh cuma bener-bener sisa 10 juta. Udah 10 jutanya. Padahal kalau saya mau umroh 2008 tuh harus plus. Karena reguler tuh nggak ada. Dulu sih masih pendek ya antriannya. Tapi tetap nggak bisa 1 tahun tuh saya reguler tuh nggak bisa. Saya harus plus. Dulu plus itu 75 juta satu orang, jadi kalau berdua saya mau berangkat haji tuh harus punya uang 150 juta. Padahal posisi saya cuma punya duit 10 juta. Udah, habis itu, nah kan saya tinggal di Surabaya ya. Tiba-tiba mama saya, orang tua saya datang gitu. Kebetulan orang tua saya cukup ada lah ya, cukup mampu. Tapi saya nggak pernah sedikit pun ngomong sama orang tua saya pengen haji gitu. Saya nggak pernah ngomong. Mama kesana sama papa, terus tiba-tiba ngomong gini, Leti nggak mau pergi haji. Saya kaget. Hah? Kok tahu? Padahal nggak bilang gitu ya? Nggak bilang gitu. Nggak bilang sama sekali. Ya maulah, siapa yang nggak mau? Saya bilang gitu. Ya udah, daftar aja. Mama bantuin DP. Oh gitu. Dapatlah saya DP. Waktu saya inget saya dikasih, kan dalam dolar ya. Bukan 7 juta, $7.500 waktu itu. Saya kasih DP 3.000. Mama saya dikasih $3.000. Sisanya masih banyak kan gitu. Tapi bukan percaya aja, akhirnya ya yakin pokoknya berangkat. Masya Allah gitu ya, akhirnya banyak banget rezeki yang saya dapat. Sampai saya pernah dapat hadiah motor segala, jadi motor saya jual. Akhirnya selesai tuh, saya bisa ngelunasin 7.500 gitu kan, berdua, kali 2 gitu kan. Itu di bulan apa ya, kita bulan Agustus September lah. Waktu saya pergi aja di Desember. Nah, setelah habis kan kita manasik, ternyata pas manasik itu entah kesalahan apa, kurang tuh uangnya. Jadi kita dimintain lagi sama travelnya, kurang 1 orang 11 juta. Kali 2, 22 juta, kan bingung. Mana gitu. Walaupun orang tua saya ada juga, saya kan nggak mau minta sama orang tua saya gitu. Udah dikasih DP, masa minta lagi gitu. Akhirnya udah, saya berdoa. Doa saya singkat. Apa tuh? Ya Allah, tanggung jawab. Saya udah sampai sini kan. Saya udah sampai sini, saya minta uang 22 juta. Udah, saya udah nggak pakai, itu udah bener udah nggak pakai nangis lagi tuh, karena saya percaya deh gitu. Maksudnya udah sampai sini, masa kurang 22 juta nggak dikasih gitu kan. Dan pokoknya ya Allah tanggung jawab, saya bilang saya minta uang 22 juta. Itu hari Minggu saya ingat banget, karena manasik kan di hari Minggu. Pas Selasa, suami saya telepon, Dek, kayaknya kita dapat rezeki deh gitu. Apa saya bilang? Jadi dia itu waktu itu dapat base manager se-Indonesia. Jadi kantornya base manager se-Indonesia. Yang saya tanya hadiahnya apa? 22 juta. Persis. Masya Allah. Sampai kata anak saya, Mama nanya harusnya mintanya 30 juta. Jadi kembalian 8 Ada juta. lebihnya. Jadi kembalian 8 juta kan. Jadi ya udah, saya langsung sujud syukur di situ karena emang pas kan. Akhirnya berangkatlah saya haji di 2008. Teman-teman banyak nanya, biasanya kan kalau ke sana tuh suka ada keajaiban gitu. Cuma saya bilang,
Enggak, saya udah berangkat ke sana itu udah keajaiban tersendiri. Saya nggak butuh Sebelum berangkat keajaiban. aja udah. Saya nggak butuh keajaiban yang lain gitu kan. Jadi itu saya pede banget. Habis itu ada pelajaran lagi sebenarnya dari situ. Masalah suami saya dapat base manager kan. Oke. Jadi dia itu ikut tes base manager itu udah yang ketiga kalinya. Oke. Jadi 3 tahun sebelumnya dia dipanggil kan. Nah sedangkan istilahnya kan di kantor itu kalau udah maju satu, yang itu tuh nggak bisa gitu. Jadi cuma satu kantor, satu area, satu wilayah ya, bukan satu kantor, itu cuma satu perwakilan. Maju, waktu itu dia pede banget karena performansi pekerjaan termasuk bagus. Dia belajar tuh, belajar tuh serius karena kan ada ujian tulisnya. Terus kemudian disiapin tuh karena kan ada presentasi makalah, disiapin semua, pokoknya pede banget, yakin pulang pasti menang dia bilang gitu. Tapi dia nggak dapet kan, dia nggak dapet sama sekali. Udah. Di tahun berikutnya, tahun kedua, dia suruh ikut lagi. Dia udah separuh-separuh tuh, udah males kan, kemarin nggak menang gitu kan. Tapi dia masih bikin makalahnya serius, cuma dia udah nggak belajar. Udah ikut, nggak dapet juga. Di tahun ketiga, dia disuruh lagi. Sebenarnya dia udah nggak mau, dia bilang, Pak jangan saya, karena kalau saya ikut, yang lain kan nggak dapet. Padahal dia di kantor yang sama kan, masa dia 3 kali berturut-turut nggak dapet terus kan gitu. Itu udah nggak niat tuh dia. Udah belajar, udah bodo amat gitu. Mau presentasi juga cuma pakai hasil meeting kemarin gitu kan. Ternyata dapet. Gitu. Jadi intinya kalau buat saya, Allah itu tidak pernah kecepatan dan tidak pernah terlambat. Pas pada waktunya. Selalu pas. Kan Allah mungkin tahu ya, di tahun itu saya butuh uang 22 juta gitu. Terus intinya lagi adalah pada saat kita meminta sesuatu ya kan pasti suami saya berdoa dong biar lulus gitu base manager. Tapi kan tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu kapan waktu yang tepat doa itu untuk dikabulkan. Jadi buat yang sudah berdoa nggak dikabul-kabul gitu, ya belum nanti tepat aja. waktunya. Belum tepat waktunya. Nah ini ngomongin tadi kan sebenarnya keyakinan sama Allah. Kita bahas di awal itu law of attraction ya, LOA. Itu sebenarnya ada keterkaitannya karena di LOA sendiri itu kunci utamanya adalah yakin, Mbak. Keyakinan ya. Yakin itu iman kan kalau di Islam kan. Nah sebenarnya ini cerita sedikit ya di luar ceritanya Mbak Leti. Memang sebenarnya di berbagai agama setahu saya ya, bisa dikoreksi kalau salah, itu mengajarkan hal yang sama. Nah contohnya nih kayak misalnya Tuhan kita Allah. Nah sebenarnya ada di luar negeri itu Mbak sebuah apa ya keyakinan atau apa bahasanya ya. Itu tuh bukan ke agama Mbak, namanya spiritualis. Nah spiritualis ini Tuhannya tuh alam semesta. Universe ya. Universe. Dalam bahasa Inggris biasanya universe. Nah sebenarnya ini sebenarnya konsepnya sama. Konsep di Islam itu sebenarnya Allah. Jadi kalau misalnya baca The Secret itu kan mungkin arahnya ke situ. Sebenarnya kalau di Islam pun hampir sama, tapi kita keyakinannya ke Allah gitu. Tapi memang itu secara sains dibuktikan dari yakin segala macam itu ada sainsnya yang memang memberikan doa gitu. Nah di luar negeri pun ada Mbak, saya pernah baca di tahun berapa, jadi udah lama tuh, itu ada orang yang menang kuis atau lomba berapa tahun berturut-turut menang terus Mbak. Itu secara logika kan ini orang tuh kepinteran atau apa lucknya apa keberuntungannya kenceng banget. Tapi memang ternyata keyakinan law of attraction itu kita bisa minta sama Allah narik gitu. Dengan ya pasti dibaliknya ada beberapa syarat lah. Mungkin syaratnya memang harus membersihkan diri, iri dengkinya dihilangkan, yakinnya 100% gitu. Nah pertanyaannya nih Mbak, dari keyakinan ini gimana sih dari orang yang dalam tanda kutip mungkin bertanya-tanya pengen mengenal Allah gitu sampai yang yakin banget Allah itu baik banget sih sebenarnya gitu. Itu transisinya gimana tuh Mbak? Latihan ya. Jadi tetap harus kalau buat saya sih kan cara orang berlatih kan macam-macam ya. Ada yang mungkin banyak baca, latihan terus praktek kan. Jadi baca tuh teori doang gitu. Sekaligus prakteknya juga harus habis itu dipraktekin. Nah, pada saat saya baca The Secret, itu saya praktekin. Kenapa? Saya praktek melatih tingkat kepercayaan saya. Jadi kalau ditanya sampai seberapa besar tingkat kepercayaan kita sampai terwujud. Apa yang kita inginkan itu semua terwujud. Berarti kita udah bener. Jadi waktu saya pertama, saya nggak percaya gitu aja tuh sama bukunya The Secret. Saya harus bener dong, harus. Ada buktinya juga gitu. Saya emang saya latihan. Jadi gini, di masa dulu itu kan kalau setiap ada acara kan suka ada
door prize. Iya, Saya tuh betul. orang yang nggak pernah dapat kayak gitu. Sampai saya bilang gini, rezeki saya tuh tidak di situ, saya bilang. Oke. Karena saya nggak pernah dapat gitu. Nah, sejak saya kenal kenal The Secret, saya mulai ngelatih tingkat kepercayaan yang kecil-kecil lah. Misal gini, misal waktu lagi ada senam gitu kan, ini dapat hadiah, saya dapat gitu. Saya bilang saya dapat, ternyata enggak. Oh, berarti belum. Kadang misalnya ditanya mau kemana, Dek, kata sama kan dulu ada arisan lah. Saya bilangnya saya mau ngambil uang arisan, saya bilang gitu. Nggak dapet. Oh, berarti belum kan? Namanya juga latihan kan belum langsung berhasil kan? Sampai akhirnya ya itu, misalnya ternyata misalnya kan ada peluang dong. Ternyata dari 10 permintaan keyakinan baru 1 kejadian, dari 10 2, tapi lama-lama itu meningkat. Saya nggak paham ya, maksudnya entah itu memang kayak yang tadi bilang Allah senang gitu ngelihat saya berusaha, jadi kasihan gitu. Kasihan gak dikabulin gitu kan. Tapi itu bukan berarti saya jadi nggak percaya, enggak. Karena buat saya itu dilatih aja. Tapi latihan saya itu ya nothing tulus lah ya, berhasil alhamdulillah, nggak percaya ya sudah gitu. Sampai akhirnya saya merasa tingkat keberhasilan tuh bisa sampai di 90%. Sampai mungkin saya pernah sharing juga tentang pas lagi kan saya ikut seminar gitu kan. Di seminar itu dia itu ngasih boneka gitu. Tapi boneka itu tidak dijual. Terus saya seneng banget sama boneka. Tapi nggak dijual ya, saya bilang gitu. Jadi boneka itu hanya dikasih buat orang-orang yang bertanya dan memberikan pendapat. Karena saya introvert murni, saya setiap workshop tuh saya nggak pernah tuh yang nanya itu, nggak pernah. Saya nggak nanya. Ya. Tapi sebenarnya kalau tadi dibilang di The Secret itu kan universe. Kalau saya emang perantara saya kan Allah pasti kan. Saya bilangnya sama Allah. Ya Allah, saya pingin boneka itu. Tapi saya nggak mau bertanya dan nggak mau ngasih pendapat. Saya bilang gitu. Tapi saya lepas, ya nggak tahu caranya gimana, saya juga nggak ngerti kan. Minta aja sama Allah. Nah, waktu itu kita tuh duduknya di lantai kan, di karpet ya, di karpet duduk di bawah. Dia ada gang-gang gitu. Saya kebetulan di depan, saya pas gang. Jadi si trainer tuh bolak-balik mondar-mandir di tempat saya. Kan saya naruh buku dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia nendang buku saya. Terus dia bilang, aduh maaf ya bu, dia bilang gitu. Diberes sama dia. Panitia kasih ibu ini boneka. Dapat ya? Alhamdulillah. Itu boneka yang tadi? Boneka yang tadi. Dapat saya kan. Dan saya tidak perlu bertanya dong. Tidak perlu ada yang masih jawab. Saya nggak bertanya. Dapat saya 1. Saya bawa pulang kan. Anak saya 2. Berantem dong di rumah. Yang 1 minta lagi. Aduh, saya bilang, ini gimana lagi? Saya bilang akhirnya ya udah saya backlight kan 2 hari kan. Saya minta lagi kalau 1 lagi, saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau nanya. Akhirnya dapat lagi saya dengan tidak bertanya dan tidak menjawab. Jadi waktu itu ada games ya, ada games group, dan saya termasuk salah satu yang akhirnya bisa berhasil untuk bikin grup itu melewati tugas lah dan dapat boneka. Masya Allah, bisa gitu ya. Tapi saya dapat boneka. Itu maksudnya itu saya percaya ada hal-hal begitu tuh memang Allah tuh bisa begitu. Karena saya pernah ngalamin, Mbak. Dulu waktu saya mau ke Korea ceritanya, perlu ada deposit. Kan kalau keluar negeri mau ngapa-ngapain ada deposit. Iya, dulu harus ada tabungan gitu. Bener nggak dia tuh punya duit kesana, takutnya buat kabur, buat apa gitu kan. Kalau di imigrasi begitu. Lumayan pada saat itu berapa puluh juta ya. Nah pada saat itu buat keluarga saya tuh berat gitu, Mbak. Segitu tuh dari mana gitu. Saya masih kuliah ceritanya di Indonesia nih. Gimana caranya ya? Ya udah ketemu teman yang ngobrol-ngobrol itu pun. Di sana ada itu tukang roti katanya. Bayangin, Mbak, ini kota Bandung nih. Rumah saya tuh di pinggir sini. Sedangkan pabrik roti di sini. Ya udah cobain yuk. Aku bilang gitu. Anterin kapan? Malam jam 12. Hah? Kok malam? Iya, dia tuh bukanya jam 2 katanya, jam 1 jam 2 katanya. Karena pagi-pagi itu dari jam 1 jam 2 tuh banyak antrian sampai subuh. Karena orang mau jual subuh kan pagi-pagi. Ya udah ayo, kan bilang gitu. Nothing tulus kan. Akhirnya berangkat saya beli roti. Saya jualin ke teman-teman di tempat kuliah. Jadi saya dulu pakai motor cuman ada 1 box gini, Mbak. Ya maksudnya stok saya segitu tiap hari gitu, nggak bisa lebih banyak karena ya udah bawanya gimana gitu. Karena kan secara logika kita pengen dapat dulu berapa 45 juta kalau nggak salah. 45 juta dengan keuntungan dari roti gitu. Saya harus bawa berapa roti gitu kan. Nah, akhirnya ya udah berjalan.
1 bulan itu sebelum berangkat. Alhamdulillah Mbak, di akhir cuma dapat 2 juta. Kurang 43 dong. Iya, cuma dapat 2 juta itu untungnya gitu. Tapi memang ada jalan lain. Baik lagi cerita Safa dan Marwa nih. Ternyata ada jalan lain. Singkat cerita, dapatlah uang orang tua saya dapat. Terus akhirnya ya udah 2 juta ini buat bekal orang tua saya. Barter lah gitu. Jadi ini buat dibekal gitu, akhirnya berangkat. Nah, saya percaya itu karena secara logika nggak masuk Mbak. Gimana caranya dan kita pun nggak tahu gitu. Dan memang kita ada bahasanya tuh jangan mendikte Allah. Iya benar. Karena Allah mau kasih jalan lewat mana pun ya jangan didikte gitu. Karena saya punya cerita Mbak. Dulu saya lagi cari rumah buat kantor, bangunan. Ada agensi. Nah agensinya itu ibu-ibu cukup berumur. Singkat cerita udah dapat nih rumahnya. Akhirnya udah tinggal tanda tangan. Oke, ngebahas dulu karena ada di dekat kantor yang lama itu ada tempat bakso. Akhirnya makan sama si ibu, cerita, Pak, saya itu bertahun-tahun di properti belum dapat properti katanya gitu dari komisi. Bapak tahu sendiri komisi Bapak ke saya aja sekian gitu katanya. Buat ke rumah kan jauh banget. Saya sambil makan, senyum dengerin ceritanya. Oh gitu Bu. Akhirnya saya sharing, Bu minta maaf Bu, saya bilang gitu. Ini saya sharing aja ya gitu. Ya gimana Pak katanya. Saya bilang, Ibu waktu itu doanya gimana? Saya bilang gitu sama ya saya minta aja gitu pengen dapat rumah dari komisi gitu. Terus akhirnya saya bilang, Bu maaf ini sharing aja ya. Bukan ngajarin karena Ibu kan banyak pengalamannya, saya bilang gitu. Coba Ibu mintanya pengen punya rumah dari komisi dan dari mana saja, saya bilang gitu. Itu satu kalimat berubah semua Bu, karena maksudnya jangan didikte gitu loh. Iya. Allah mau kasih lewat sini ya masa kita tutup gitu. Gitu sih. Iya, Selalu ada jalan lah ya kalau kita. Selalu ada. Jadi gini, saya tuh saya punya saudara gitu kan. Itu dapat ilmu juga dari dia. Jadi kan waktu itu kan dia sakit. Saudara saya tuh sakit. Dia tuh sakit tumor tiroid ya. Nah, dia tuh sebenarnya nggak punya amat gitu loh. Cuman dia juga nggak punya BPJS. Tapi alhamdulillah kan akhirnya terlewati semua. Kenapa? Pada saat itu kan orang sebenarnya banyak bertanya gitu kan. Kan banyak banget tuh orang sampai dia harus suntik yang sekali suntik tuh bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi dia berhasil melewati semua karena dia bilang gini. Karena saya yakin kan ini sebenarnya inamal usil yusra fa inamal usil yusra ya. Pada saat Allah ngasih saya sakit, Allah udah ngasih rezekinya. Jadi dia yakin banget gitu, walaupun dia nggak punya BPJS gitu kan, dia juga orangnya juga nggak mampu-mampu amat gitu, tapi dia percaya sama itu. Jadi akhirnya saya bilang, oh iya, makanya termasuk gini. Jadi pada saat kita udah minta sesuatu, Allah tuh udah dikasih jalannya gitu. Allah tuh nggak pernah ngasih peluang doang, ngasih masalah doang. Tinggal kita mau ngikutin jalan itu apa enggak. Peluang itu mau kita lewati itu apa atau enggak gitu. Jadi makanya saya jadi mikir, ya juga ya, Allah tuh kan nggak jahat gitu. Dan kuncinya yang berapa kali kita bahas itu sebenarnya yakin Mbak. Yakin, iya. Iman, yakin sama Allah tuh bakal ngasih. Sebenarnya banyak juga, ya mohon maaf, ada yang ditimpa musibah tapi ya dia nggak bisa bayar juga, ada juga Mbak. Karena mungkin benar. Mungkin gitu. Kuncinya di situ. Memang kita harus yakin Allah itu yang ngasih dengan rezekinya gitu. Baik lagi yakin ya. Ya itu tadi cara ngelatih keyakinan itu bawa 200 juta. Iya. Nah, ya benar buat di video sebelumnya kita sempat bahas ya, Mbak ya. Jadi ini buat ngelatih keyakinan nih. Kalian punya duit 200 juta, anggaplah buat beli mobil di showroom yang mobil seharga 20 juta nih. Itu kita kasih ke showroom, dapat mobil kan. Nah, gimana caranya kalian yakin bahwa kalian punya 200 juta kasih ke Allah melalui cara macam-macam ya, bisa sedekah dan lain-lain, dan dapatnya mobil. Nah, ini kan sebenarnya bermain dengan keyakinan ya, Mbak ya. Gimana kita yakin? Nggak usah banyak-banyak 200 juta dulu, jangan. Iya, berapa? 2 juta dulu. Nah, 2 juta dulu. Gitu. Itu dulu lah, gitu. Ya. Atau contoh yang kecil lah, 100.000 lah, Mbak. 100.000 gimana caranya kita transaksi ke Allah, tapi kita bisa makan dari uang 100.000 itu gitu. Ngetes keyakinan. Seberapa yakin ya sama Allah. Oke Mbak Leti, seru banget cerita kita malam hari ini. Nanti ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share ke teman kalian yang mungkin butuh inspirasi ini ya. Dan pastinya nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Mbak Leti. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.